dampak yang diterima oleh guru kita, terutama guru kelas 3 yang telah mengikuti program pelatihan di ISP selama 10 kali pertemuan, misalnya adalah seperti ini. Ini dari kelas 4 dan kebetulan gurunya memang mengikuti program pelatihan ISP. Kita bisa lihat bukti daripada dampak keberhasilan yang telah diterima dari pelatihan ISP. Seperti ini kelas dan hasil dari siswa-siswi kelas 4 yang didokumentkan. Dampak yang diterima oleh guru kita, terutama guru kelas 3 yang telah memasuki kelas 2, kita ingin melihat dampak positifnya kita yang telah mengikuti program ISP selama 10 kali. Seperti apa dampak positifnya? Ternyata begitu saya lihat di dalam kelas, dampak positifnya adalah Bu Vita sudah menerapkan berbagai macam metode yang diterima di ISP, dan Ibu Guru Bu Vita juga telah mempraktekkan bagaimana cara menerapkan metode diskusi di dalam kelas. Ini sekarang anak-anak sudah berlatih untuk membiasakan diri untuk berpikir dengan teman-teman. Nah, seperti ini posisinya dan kondisinya di kelas 2, dan ini yang berikutnya kita juga tampilkan, kita menampilkan atau mendokumentkan hasil karya anak di kelas 2. Nah, ini semua didokumentkan atau ditempelkan dengan inspirasi yang mereka lihat di pelatihan ISP. Akan memasuki ruang kelas 6. Saya akan memperlihatkan apa dampak positifnya setelah guru kelas 6 mengikuti program ISP selama 10 kali pertemuan. Ternyata begitu saya lihat, memang alhamdulillah dampak positifnya luar biasa. Guru kelas 6 mencoba untuk menampilkan hasil karya anak-anak seperti ini, hasil karyanya aplikasikan di dalam kelas, membuat suatu kesepakatan di dalam kelas. Nah, ini termasuk diantaranya adalah keyakinan kelas, tentang keyakinan kelas ya. Oke, ini sudah langsung dipraktekkan. Seperti apa kesepakatan keyakinan kelas di antara murid di kelas 6. Kemudian ini masih kita tampilkan tentang hasil karya anak-anak kelas 6 ini. Untuk agar supaya anak selalu bangga dengan karya ini. Jadi setelah kita tampilkan, kita kajian, rasa percaya diri anak semakin meningkat. Bangganya dengan hasil karyanya seperti ini. Ini sudah bagaimana apa yang diterima di ISP dari program kelas. Nah, itu sebagai bahan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semua yang telah mengundang kami dalam acara dan rangka saya mensosialisasikan tentang refleksi program pengembangan kompetensi guru di SDN Pelatihan Khusus 3 yang merupakan tugas kami di dalam pengisian PNN. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita lanjut kepada suatu materi yang akan saya sampaikan, kita terkadang belum mengerti atau belum memahami apa itu refleksi. Sering saya berdiskusi dengan teman-teman, apa itu refleksi yang bisa kita pahami secara gampang. Refleksi itu apa, bagaimana? Yang kemarin menjawab, refleksi itu adalah suatu lamunan. Refleksi itu
adalah suatu angan-angan, atau refleksi itu adalah suatu koreksi di mana setelah Birma untuk menyampaikan suatu materi yang keras, sehingga Birma akan tahu apa kelemahannya dan apa kelebihannya. Nah, di sini nanti saya akan menyampaikan tentang refleksi program pengembangan kompetensi guru di SDN Tamburan Nusantara. Jadi kompetensi guru yang akan kita refleksi. Ya, cepat lanjut Bu. Nah, ini nanti saya akan sampaikan tentang program pengembangan kompetensi guru di sekolah kita. Di antaranya nanti kita akan bahas tentang latar belakang, kita bahas tentang tujuannya dan ruang lingkup program pengembangan kompetensi guru. Lanjut Bu. Nah, ini latar belakangnya Bapak Ibu. Latar belakangnya apa untuk mengembangkan kompetensi guru? Latar belakangnya adalah ini pemerintah menyadari pentingnya peran guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Guru menjadi kunci utama dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga peningkatan kompetensi guru menjadi suatu prioritas utama. Jadi peningkatan kompetensi guru menjadi prioritas utama. Maka dari itu, bagaimana kita akan meningkatkan kompetensi guru karena menjadi prioritas, nanti banyak cara, banyak metode, banyak usaha yang harus kita lakukan agar supaya kompetensi guru akan menjadi meningkat. Ya Bu, lanjut Bu, ini latar belakangnya. Nah, lalu yang akan kita bicara ke depan nanti adalah tujuan program pengembangan kompetensi. Tujuannya apa? Tujuan program pengembangan kompetensi guru. Satu, ada 3 tujuan ini. Tujuan pertama adalah meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dengan memperkuat pengetahuan, keterampilan, dan sikap guru sesuai dengan tuntutan abad 21. Jadi itu adalah tujuan pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Karena penguatan atau peningkatan pembelajaran di kelas adalah suatu kebutuhan atau tuntutan yang sesuai dengan perkembangan abad 21. Apa yang ditingkatkan nanti? Yang ditingkatkan adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan meningkat, keterampilan oke, sikapnya bagus. Nah, itu yang kita akan tingkatkan nanti. Lalu tujuan yang kedua adalah menjamin kompetensi guru di seluruh Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran yang efektif dan berdampak positif pada prestasi siswa. Nanti muaranya adalah prestasi siswa, muara atau tujuan akhirnya. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kembangkan, apa yang kita usahakan dalam refleksi nanti, muaranya adalah prestasi siswa. Itu tujuannya, agar supaya kita dalam pembelajarannya menggunakan waktu yang efisien tetapi menghasilkan dan efektif, efisien dan efektif, sehingga dampaknya positif buat prestasi siswa. Itu tujuan yang kedua. Tujuan ketiga apa? Tujuan ketiga memfasilitasi guru untuk terus berinovasi dan mengembangkan diri agar dapat beradaptasi dengan perubahan kurikulum dan kebutuhan belajar siswa. Jadi kita fasilitasi agar supaya guru itu bisa berinovasi, sehingga guru bisa beradaptasi dalam menghadapi perubahan-perubahan kurikulum, sehingga kebutuhan belajar anak bisa terpenuhi, sehingga muaranya nanti berdampak prestasi siswa yang kita harapkan menjadi prestasi yang bagus. Aja tuh, itu tujuannya ada 3 nanti kita kembangkan. Lalu kita akan berbicara ruang lingkup. Ruang lingkupnya itu ada 4 di sini yang akan kita sampaikan. Ruang lingkup yang pertama, meningkatkan kompetensi pedagogi. Jadi program ini mencakup pelatihan guru nanti karena pedagogi dalam merancang pembelajaran bersumber pada siswa. Jadi selalu pusatnya siswa, menggunakan metode pembelajaran efektif dan mengharapkan hasil belajar yang tepat. Jadi efektif tapi tepat. Ya. Jadi peningkatan kompetensi pedagogi itu intinya adalah itu mencakup suatu pelatihan guru untuk merancang pembelajaran agar supaya pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang efektif dan diharapkan hasil yang baik dan tepat. Kemudian pengembangan kompetensi profesional. Guru diberikan kesempatan untuk memperdalam menguasai materi ajar.
agar menjadi prof. Karena guru adalah merupakan tenaga profesional, maka guru harus menguasai materi ajar. Kalau guru sudah menguasai materi ajar, berarti guru tersebut adalah profesional. Meningkatkan kemampuan penelitian dan mengembangkan inovasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi, pengembangan kompetensi profesional intinya tadi memberikan kesempatan bagi guru untuk memperdalam dan menguasai materi ajar agar guru tersebut mampu melakukan suatu penelitian, bisa mengembangkan inovasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tenaga profesi seperti itu. Kemudian ruang lingkup yang ketiga, meningkatkan kompetensi kepribadian. Jadi program ini fokusnya pada pengembangan karakter guru. Kalau karakter guru sudah baik, berarti guru sudah mempunyai kepribadian yang baik pula. Jadi peningkatan kompetensi kepribadian yang menjadi titik berat adalah program ini berfokus pada pengembangan karakter guru seperti integritasnya seperti apa, etos kerjanya tinggi atau tidak, kemampuan menjadi teladan bagi siswa seperti apa. Nah, itulah yang menjadi titik tumpu pada peningkatan kompetensi kepribadian guru. Kalau kompetensi kepribadian guru sudah meningkat, tentu gurunya sudah mempunyai karakter yang baik, mempunyai etos kerja yang tinggi, dan mampu menjadi teladan kepada anak didik kita semua. Ya. Lalu yang ketiga, ini adalah penguatan kompetensi sosial. Guru dibekali kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi efektif. Nah, kalau sosial kan interaksi. Kita sebagai makhluk sosial tidak bisa berdiri sendiri. Kita tidak bisa menguasai apapun tanpa bantuan orang lain. Maka dari itu kita dikatakan menjadi makhluk sosial. Nah, kita juga penguatan kompetensi sosial perlu dikembangkan karena guru harus dibekali kemampuan interaksi dengan sesama guru atau teman sejawat, dengan komunitas belajar, dengan teman-teman di dalam komunitas sekolah dan lain sebagainya, agar supaya kompetensi sosial kita akan meningkat. Apabila kita mempunyai interaksi yang baik dalam berkomunikasi dengan sesama guru, itu berarti ibu sudah berhasil dalam meningkatkan penguatan kompetensi sosial. Tujuannya apa? Komunikasi dengan teman sejawat tujuannya tetap sama, warnanya adalah menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Kalau kita sering sharing, sering ngobrol, sering diskusi dengan teman-teman guru bagaimana refleksi di dalam kelas, bagaimana kendala di dalam kelas, itu kita akan mendapatkan suatu cara-cara baru atau metode baru agar supaya bagaimana untuk menyelesaikan suatu kendala atau tantangan di dalam kelas. Lanjut Bu. Nah, ini metodologinya pelaksanaan program. Jadi untuk melaksanakan program refleksi tadi, kita mempunyai beberapa metodologi. Metode yang pertama adalah kita analisis dulu kebutuhannya. Butuhnya apa sih? Ya, butuhnya apa? Program dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan saat ini. Saat ini kebutuhannya apa? Kita lihat di tabel 03. Di 03 butuhnya apa? Kita analisis bareng-bareng. Program dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan saat ini dan melihat kompetensi guru di tabel 03 pagi berdasarkan hasil rapot mutu pendidikan dan evaluasi kerja. Kita kan sama-sama bisa melihat rapot mutu. Mana yang hijau, mana yang kuning, mana yang merah, mana yang naik dan mana yang turun. Kita analisis. Setelah kita analisis dengan berdasarkan data rapot mutu pendidikan sekolah kita bisa mengembangkan program-program yang dibutuhkan dan tepat sesuai dengan kebutuhan berdasarkan data. Kita analisis bersama, kita buat program bersama, kita laksanakan bersama. Yang kedua, metodologinya adalah merancang kurikulum. Tim ahli merancang kurikulum pelatihan yang berpotensi mencakup materi pedagogi, materi profesional, materi kepribadian dan sosial sesuai dengan standar kompetensi. Nah, ini merancang kurikulum.
Ya. Kemudian melaksanakan pelatihan. Pelatihan dilaksanakan dengan metode tatap muka, bisa dengan apa? Atau banyak metode. Di masa-masa pandemi semuanya dengan tapi kita harus tatap muka. Tujuh ingin mempunyai suatu angkatan tadi ya, mengejar yang baik dari mau keduanya untuk memastikan ketentuan program. Artinya yang itu pemerintah punya berbagai metode bisa menjangkau semua guru di seluruh. Kemudian program ini perencanaan kurikulum. Tadi perancangan, sekarang perencanaan. Selama dan setelah pelatihan, tim fasilitator memberikan pendampingan dan memantau perkembangan kompetensi guru. Evaluasi berkala dilakukan untuk mengukur kebutuhan masyarakat. Seperti kita habis melaksanakan atau mengikuti program yang baru saja kita ikuti seperti ISB, tentu dari fasilitator atau dari pelaksana ingin memonitor atau ingin mengetahui secara langsung bagaimana penerapan metode-metode yang sudah diberikan oleh ISB diterapkan di dalam kelas sekolah kita. Nah, ini juga sama, setelah kita mendapat suatu pelatihan, tentu diharapkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan di dalam pelatihan bisa diterapkan di dalam kelas. Itu Bapak Ibu. Lanjut yang berikutnya Bu. Apakah di dalam mengadakan suatu refleksi dengan kompetensi guru itu tidak ada tantangan? Banyak tantangannya Bu. Tantangannya seperti apa? Kita lihat bersama. Tantangan dan kendala. Pelaksanaan program kompetensi guru memerlukan alokasi anggaran. Ini tantangan. Tantangan perlu duit, perlu anggaran, perlu waktu, perlu fasilitator, perlu suatu tempat. Nah, ujung-ujungnya adalah harus mengalokasikan anggaran yang cukup besar, terutama untuk pelatihan dan pendampingan di berbagai kegiatan sekolah. Keterbatasan anggaran dapat menjadi kendala dalam jangkauan melaksanakan pelatihan tersebut. Nah, bagaimana kalau memang ini menjadikan suatu tantangan? Kita bisa membuat suatu program pelatihan dan bisa dimasukkan ke dalam anggaran belanja sekolah ya Bu. Yang penting kita memprogramkan berbasis data. Datanya dari mana? Datanya berasal dari rapot mutu pendidikan. Itu saja bisa. Kemudian ini yang tantangan kedua, disparitas kualitas guru. Kualitas dan kompetensi guru di setiap sekolah sangat beragam. Hal ini menjadi tantangan dan merancang program dengan inovasi. Nah ini termasuk tantangan yang kedua. Kualitas guru di setiap sekolah mempunyai kualitas yang berbeda-beda. Jadi walaupun kita sama-sama dari S1 itu kualitas tetap berbeda. Tetapi di mana guru mau mengembangkan dan mencari-cari ilmu di luar, baik dari maupun murid, dengan berbagai cara, mengikuti webinar, seminar, diskusi dengan mahasiswa, insya Allah kita akan mempunyai suatu kemampuan kompetensi yang semakin meningkat. Jadi motivasi guru untuk mencari ilmu secara mandiri itu akan menunjang peningkatan kompetensi guru masing-masing. Kemudian kesulitan ketiga apa? Kesulitan koordinasi. Koordinasi seluruh stakeholder dalam melaksanakan program pengembangan kompetensi guru tidak selalu berjalan mulus. Tidak selalu.
perbedaan prioritas dan kebijakan di setiap sekolah juga berbeda. Jadi ini adalah domain kita sendiri bagaimana untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam meningkatkan refleksi, meningkatkan suatu metodologi dalam program refleksi guru di dalam kelas. Ini tantangannya 1, 2, 3. 1, 2, dan 3. Lanjut Bu. Nah, rencana tindak lanjutnya apa? Kalau sudah tahu berbagai tantangan dan kendala. Rencana tindak lanjutnya, begitu kita membahas tentang kendala dan tantangannya, 1, kita monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Jadi kita akan monitoring, saya akan monitoring secara berkelanjutan. Kita evaluasi seperti apa penerapan pembelajaran di kelas dan apa kendalanya dan bagaimana cara mengatasinya. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan program berbasis kebutuhan guru. Pemerintah akan terus-menerus memantau mengevaluasi dampak program pengembangan kompetisi guru secara berkala untuk memastikan efektifnya dalam meningkatkan kualitas. Jadi saya sebagai panjangan tangan pemerintah yang diberi amanah untuk selalu mengevaluasi, selalu monitoring, dan selalu melihat pengembangan program yang diadakan di laksanakan. Itu nanti setiap waktu yang waktu tertentu, artinya berkala kontinu, kita akan selalu melaksanakan monitoring. Hasil monitoring kita evaluasi bersama, kita diskusikan bersama, kita bercanda bersama agar supaya segala tantangan dan kendala yang ada kita dapat pecahkan bersama untuk kemajuan sekolah. Itu Bu. Kesimpulannya, Bapak Ibu, kita sampai pada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah saya sebagai pimpinan mengajak semua rekan guru untuk selalu mengadakan refleksi. Ayo kita selalu adakan refleksi setiap akhir kegiatan, setiap akhir pembelajaran adakanlah suatu refleksi agar mengetahui kelemahannya apa, kelebihannya apa, masing-masing guru bisa dapat mencari solusinya. Kalau tidak tahu solusinya, kita bisa berdiskusi dengan teman sejawat, minta pendapat dengan teman sejawat, dengan komunitas sekolah, komunitas belajar ya. Jadi banyak wadah, banyak area, banyak tempat, banyak sumber yang bisa untuk memecahkan solusi dan tantangan kita. Saya kira itu saja Bu. Nanti kalau suatu ketika ada sesuatu yang perlu kita diskusikan secara berkala dan berlanjut, kita terbuka. Dan teman-teman semuanya terbuka untuk membantu mengatasi suatu tantangan dan hambatan yang terjadi di dalam kelas, asal Bapak Ibu guru semua sudah melakukan refleksi di setiap pembelajaran. Ya, seperti itu. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Nanti suatu ketika ada sesuatu hal yang perlu kita diskusikan. Terima kasih ya Bapak Ibu, kita selesai. Saya sebagai kepala sekolah mulai tanggal 7 Maret telah melakukan suatu observasi pembelajaran di tiap-tiap kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 yang terdiri dari 10 rombel, dan saya mengamati betul bagaimana berlangsungnya pembelajaran di dalam kelas. Dan sekaligus saya mengamati dan meneliti hasil-hasil karya pembelajaran di dalam kelas. Saya menemukan berbagai hal yang menarik di dalam mengimplementasikan berbagai macam metode yang mereka dapatkan dari berbagai macam pelatihan. Contoh misalnya pelatihan di ISP. Akhirnya saya melihat betul hasil karya dan inovasi
guru dalam menerapkan metode pembelajaran yang benar-benar menyenangkan kepada siswa, sehingga siswa akan semakin tertarik, akan semakin menyenangi materi-materi yang diberikan kepada guru di dalam kelas. Setelah mengamati dan mengobservasi pembelajaran di kelas, akhirnya guru melakukan suatu refleksi, di mana kekurangannya, di mana kelemahannya, di mana kelebihannya, sehingga guru mengidentifikasi mana yang menjadi sebab dan mana yang sekaligus menjadi tantangan di dalam menyampaikan suatu pembelajaran. Sehingga setelah mengetahui dan melakukan refleksi, guru mencari cara-cara atau metode-metode, atau mencari narasumber, atau mereka lakukan diskusi dengan teman sejawat. Mereka bertanya pada warga komunitas belajar. Mereka sharing dengan komunitas sekolah yang ada, sehingga ditemukan berbagai solusi atau cara mengatasi suatu tantangan atau hambatan di dalam menyampaikan suatu pembelajaran. Maka dari itu kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada guru-guru kita yang telah melakukan suatu pembelajaran inovatif, kreatif, sehingga ingin meningkatkan dan selalu berusaha meningkatkan hasil prestasi pelajaran siswa di kelas dengan baik. Terima kasih kepada semuanya yang telah berusaha, yang selalu berusaha untuk meningkatkan prestasi belajar siswa di dalam kelas. Selalu bersemangat, selalu berinovasi.